Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah robot lengan atau arm robot ya, dengan menggunakan Arduino. Kita butuhkan adalah 4 potensiometer, kemudian 4 servo. 4 servo ini saya masih menggunakan yang SG90 ya. Kalau teman-teman pakai yang versi metal lebih bagus. Kemudian satu Arduino Uno dan breadboard. Tentu saja sebenarnya ada satu lagi yaitu baterai. Kita gunakan baterai yang 3,7 volt ya, 3,7 volt 2, atau bisa menggunakan adapter ya. Adapter di sini saya menggunakan outputnya 7,5 sampai dengan 7,5 volt ya, 7,5 volt, ampernya 1,5. Disarankan sih 2 sampai 3 ya, 1,5 sampai 3 ampere untuk tempat kondisi servo tersebut. Nah, tapi kita akan mencoba nanti menggunakan dua versi. Yang pertama adalah menggunakan baterai 2 volt, 3,7 volt banyak 2, dan satu menggunakan adapter. Karena kalau kita mengandalkan menggunakan Arduino, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, kita akan pertama adalah kita akan merangkai ya, teman-teman. Kita akan kabel sederhana dulu ya, kabel sederhana dulu karena kita menggunakan 4 servo. Jadi ada 3 bagian, ada 4 bagian yang harus kita sambung jadi satu, yaitu di posisi positif ya, posisi positif pada servo. Kita tambahkan lagi. Kenapa kita sambung seperti ini? Ini supaya kita lebih efisien ya, lebih efisien dalam penggunaan board ya. Nah, dan ini tidak mudah kalau kita ini kita bisa menggunakan selotip atau menggunakan yang namanya disolder ya, solder gitu. Ini untuk menghemat aja ya. Jadi seperti ini. Jadi ada 4 bagian. Demikian juga untuk negatifnya ya, negatifnya kita akan buat. Oke, dan ini untuk negatifnya, ini positifnya. Ini nanti untuk servo ya, nah, menggunakan 4 servo. Kemudian demikian dengan di potensio saya buat seperti ini ya, karena masing-masing punya 3. Masih ingat dengan potensiometer ya. Potensiometer itu ada 4, ada 3 kaki ya, 3 kaki, yaitu kita yang pakai maksimum di sebelah kanan, di sebelah kiri untuk yang minimum, yang tengah untuk data. Jadi ini kalau kita pasang seperti ini di negatif ya, ini di negatif ya, maka yang merah adalah positif, yang merah adalah paling kanan ya, paling kanan. Kemudian yang berikutnya sama, ini negatifnya di sini ya, nah, negatifnya di sini. Nah, ini merahnya, ini perhatikan, kalau kita perhatikan ini di sini ya, di posisi ini ya. Kita lihat sekali lagi biar lebih jelas. Di kaki ini, kaki positif ke sini. Jadi ini masuk ke kaki positif yang ada di potensio 1. Kaki negatif yang ada di kiri disambung dengan kaki negatif yang ada di potensio kedua. Yang ketiga juga sama. Ini saya berbagi dulu. Jadi ini di sini ya. Jadi 1 ini sini, ini ke sini ya. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga sama, posisinya adalah yang ini di biru, yang merah di kaki ketik kanan ya, seperti ini. Jadi jangan salah ya urutannya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang biru, yang hijau ke ini, dan merah sini. Jadi ini kita pasang dengan rapi supaya tidak goyang-goyang. Nah, seperti ini ya. Jadi yang merah ini
kaki positif merah ini menyambung ke kaki positif potensio kedua, kaki positif potensio kedua ke kaki positif potensio ketiga, kaki potensio ketiga ke kaki potensio keempat ya. Yang negatif juga sama, yang hijau ya. Yang hijau kita sama, yang dari sini ke warna biru ya, ini ke merah, yang biru ini ke kaki negatif potensio 1, kemudian disambung lagi ke kaki negatif potensio 2, sambung lagi ke kaki potensio 3 dan seterusnya. Nah teman-teman, untuk lebih jelas ya, ini lebih rapi saja ya, lebih rapi. Jadi kita tinggal menambahkan yang bagian tengah yang bagian tengah itu kita sambungkan ke kabel ke Arduino ya, ke Arduino. Nah yang ini tadi ini masukkan ke negatif, berarti ke kaki negatif ya, seperti ini. Yang positif kaki positif ya. Ini selama ini masih nyambung, mau dimana aja bisa sih ya, seperti ini ya. Ini positif seperti ini ya. Nah dari sini baru kita masukkan GND ke GND ya, GND ke GND. Kemudian yang merah, yang positif, kita tambahkan ke positif 5 volt. Kita pakai yang 5 volt nih, sini 5 volt, kita sambungkan ke 5 volt seperti ini ya teman-teman. Ini ya, jadi ini nanti ke kaki. Sebenarnya panjang ini disesuaikan dengan lengan dari model robot yang mau kita pakai. Panjangnya tidak langsung seperti ini, jadi disesuaikan dulu panjangnya, baru kita sambung jadi satu, jadi lebih fleksibel. Kalau ini kan kita hanya mencoba untuk membuat satu persatu. Nah misalkan kabel 1 ya, kita kabel 1 colokin, ini positif ke positif ya. Yang negatif kita ambil satu negatif seperti ini teman-teman. Nih ya, jadi untuk servo ya. Kemudian satu kabel saja ini untuk data ya, yang data ya, seperti ini data ya. Datanya misalnya saya pakai yang pin 9 ya, pin 9. Oke, yang kedua kita pasang servo kedua ya, sama, ini positifnya kita ambil positif, negatif kita ambil satu negatif ya, yang hitam. Kemudian kita ambil satu kabel data lagi ya, untuk pin ke 10. Jadi saya menggunakan 8, 9, 10, 11, 12 ini ya, seperti ini. Kemudian servo ketiga sama, jadi kita ambil lagi kabel merahnya itu ke positif, kabel hitam kita ambil satu, ini ke negatif ya. Kemudian satu kabel lagi ini ke pin 11 ya. Kemudian yang terakhir satu servo lagi sama, ini pin 11 merah ke merah ya, hitam yang masih satu itu untuk negatif, kita pasang ke sini. Kemudian satu kabel lagi ini untuk datanya ini ya, ini masuk ke pin 12. Oke, jadi saya pakai 9, 10, 11, 12. Bagaimana dengan ini
dengan apa, potensiometer. Potensiometer kita butuh 4 kabel ya, butuh 4 kabel. Jadi saya kebetulan ada 4 yang masih rapi. Ini bisa kita gunakan menjadi 4. Kita menggunakan A0 dan A123 ya, A0 dan 123 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya menggunakan A0, 1, A1, A2, A3 dan A3 ya. Jadi ada 3 ada 4 ya, 4 kajian, 4 potensio yang kita masukkan tadi, yang kita gunakan. Misalkan yang 4 ini kita masukkan yang bagian tengah nih. Kita lihat dulu kakinya di mana kaki. Ya, kita bisa hitung sih sebenarnya dari merah sini 1 2 3 3. Ya, seperti ini. Kemudian ini yang kedua. Kita berarti masukkan di sini. Ya, yang ketiga sama, itu 2, jarak 1 aja kita ketahuan tuh posisi. Seperti ini ya, seperti ini. Ini rangkaiannya. Untuk rangkaian jelasnya nanti akan saya tampilkan di sini. Oke, ini terjadi semacam tremor karena power supply-nya kurang. Jadi kita butuh menambahkan powernya supaya tidak ini. Kita membutuhkan baterai 9 volt ya. Ini 3,7 ke 2 kali. Kita bisa menggunakan ini. Kenapa saya tidak menggunakan yang 9 volt? Karena tidak stabil ya. Oke, kita akan coba. Kita pastikan semua posisinya tidak ini ya. Kita pastikan semua kabelnya tidak ada yang kendor. Nah, ini masih, jadi karena ini kita pakai yang lebih kuat ya. Jadi posisinya lebih kuat. Dan kabelnya tidak ada yang kendor ya. Yang kendor. Saya menggunakan, kita kebetulan karena baterainya habis, saya menggunakan adaptor ya, adaptor yang 7,5 volt dengan output 1,5 ampere, atau bisa teman-teman cari yang 2 atau 3 ampere ya, dengan range 5 sampai 7,5 ampere volt saja ya, jangan terlalu gede. Kita coba. Ini nomornya terlalu parah, kita coba install ulang ya, kita upload lagi ya. Oke, kita upload lagi. Upload. Oke, kita upload.
coba lepas. Nah, ini lebih tenang. Nah, seperti ini ya. Ini satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini tinggal kita rangkai saja ya. Ini kita rangkai seperti ini ya. Nah, ini kalau ada seperti itu berarti kabel yang kita pasang itu ada yang kendor. Jadi sebaiknya ini bisa kita menggunakan, kita solder atau kita gunakan lem tembak supaya dia tidak terkesan tremor ya, atau bergerak sendiri seperti ini karena tidak stabilnya koneksinya. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia bisa tenang dengan power yang ada. Nah, kita coba menggunakan baterai yang tadi. Nah, ini juga lebih stabil ya. Nah, walaupun ini ada sedikit yang karena kabel yang kita pakai ini tidak stabil. Salah satu aja yang tidak stabil, maka yang lainnya ini akan bergerak. Oke, begitu caranya membuat. Nanti kita coba lagi. Silakan dicoba, dirangkai, perhatikan gambarnya lagi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam program. Saya akan tampilkan kembali untuk programnya, diingat kembali supaya bisa. Baru kita setelah itu kita akan rangkai robotnya ya.